Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kamu mendengarkan podcast ini. Back to me, Muazdi. Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa buat tetap jaga kesehatan, pola makan, pola tidur, olahraga, serta imunitas kalian. Apalagi kita tahu kan di tahun 2020 ini kayaknya kita diberikan banyak sekali hikmah ya. Sejak awal di tahun 2020 dan disambut sama mencairnya es di Antartika, karhutlah di Australia yang menewaskan lebih dari 1 miliar flora dan fauna, dan banjir di Indonesia. Dan sekarang kita ada di pandemi global corona yang secara data di dunia sudah terdata 2.100.000 orang yang terkena coronavirus. Dan juga sudah ada di Indonesia 5.200 yang positif corona. So ya nggak perlu takut ya. Yang penting itu kita teredukasi dengan baik. Teredukasi tentang apa? Minimal kita mengenal, mencegah, mengobati, antisipasi segala sesuatu yang berhubungan dengan coronavirus ini. Dan juga jangan terlalu percaya sama informasi kalau sumbernya nggak jelas. Biar hoax itu merajalela. Plus juga selain teredukasi, tentu aksi menjadi hal yang penting ya. Buat apa kita tahu sesuatu kalau nggak ngejalanin ya? Kayak ya seminimal mungkin kita jadi orang yang tetap stay at home, nggak perlu keluar-keluar kalau nggak punya kepentingan yang amat urgent. Dan ya minimal ngembangin apa yang kita suka, skill kita selama dalam karantina ini. Belajar dan mencari banyak referensi biar ketika kita keluar dapat habit baru dan dapat ilmu pengetahuan baru. Nggak cuma scrolling Instagram doang bro. Ya yang jelas ini tuh menjadi momen kita untuk sama-sama sadar akan pentingnya kebersamaan dan sadar akan pentingnya kesehatan. Plus buat kalian ini yang mau gue kasih tahu, buat yang masih bingung mau ngapain aja selama di rumah, ada satu hal yang mesti kalian perhatikan. Ini adalah podcast. Kenapa podcast masih diperhatikan kakak? Ya jelas dong, karena podcast ini biar bikin kalian gak parno dan stres selama dalam karantina. Gua tahu sih bosen banget kan di karantina selama beberapa hari. Udah hampir 1 bulan bro kita di karantina. Mungkin udah 1 bulan. Nah, podcast itu apa? Podcast itu singkatan dari iPod Broadcast. Ya jadi dari awalnya tuh iPod mempunyai salah satu konten yaitu broadcast ya, ini ya, rekaman audio yang dapat didengarkan oleh halayak ramai lewat platform iPod. Cuman iPod ini kan sejak tahun 2005 dan famous tahun 2011, dan muncullah banyak sekali platform-platform yang memberikan tempat untuk orang-orang membuat podcast, dan para podcaster pun muncul sangat amat banyak. Ya pokoknya di tahun 2011 ke atas sudah banyak platform dan menjamurnya podcaster ya. Kenapa gue rekomendasiin kalian buat bikin podcast? Karena di dalam podcast ini bisa jadi tempat kalian buat menyalurkan keluh kesah kalian. Sarana curhat lah gampangnya, apapun bisa kalian omongin di situ. Serta di sini bisa memacu kalian untuk memperluas wawasan. Ya tentu dong, ketika kalian ngomongin sesuatu, apapun itu, harus ada data yang bisa disempilin. Minimal baca-baca dikit lah di Wikipedia ya. Dan dia nggak perlu ribet poin plusnya ya, nggak kayak bikin YouTube yang mesti ada kamera yang bagus, editing dari segala macam. Ini easy banget pokoknya. Makanya gue rekomendasiin buat lu, cuman butuh HP doang buat bikin podcast. Enough. Dan yang kedua adalah gimana sih kalian membuat podcast? Cuman ini ya gue kasih tahu, ini standar gue banget, aka Ngops Podcast yang gak punya latar belakang broadcast sebagus anak-anak broadcast yang menjadi penyiar radio bertahun-tahun. Ya makanya kalau mau tahu lebih banyak, mending kalian bisa klik lebih dalam di Google. Yang pertama dari gue adalah punya niat buat bikin, gak perlu banyak mikir. Pokoknya lu udah punya niat mau bikin sesuatu, mau ngomongin apapun di situ, udah gak usah banyak mikir. Gue butuh peralatan, gak punya peralatan lengkap. Dan kalian cuma butuh HP doang buat record ini bro. Butuh HP buat record, edit, dan distribusi juga di HP semuanya. Ya 11-12 lah sama lu yang suka bikin foto di Instagram, yang perlu ngedit di Lightroom. Ya 11-12 mahan gampangan bikin podcast daripada bikin feed Instagram yang mesti pusing-pusing memikirkan konten feed captionnya panjang lebar, ujung-ujungnya cuma berapa kalimat doang ya.
Next, yang kedua adalah lu punya keresahan atau ketertarikan pada sesuatu hal yang mau lu omongin, apapun itu ya. Ini nggak menutup kemungkinan keresahan lu mau curhat aja tentang romantika kehidupan lu, tentang keluh kesah selama corona, apapun itu lu bisa omongin di dalam podcast. Hal ini juga bisa jadi bahan lu buat apa yang mau lo omongin. Ya misalnya tema-temanya, apa sih tema yang mau bawa di sini? Pendidikan kah? Wow, berat sekali. Politik, wow. Atau yang mudah sosial aja, kehidupan percintaan kamu bisa diomongin di podcast ini. Tentu ya harus juga memperhatikan yang ngedengerin siapa. Ketika lo ngomongin tentang agama, otomatis kan orang yang dengerin ya cakupannya di segmen agama doang ini tuh. Kalau lo mau ngomongin percintaan kan otomatis orang galau yang ngedengerin, remaja, ABG tua. Ya yang kayak gitu-gitu dah. Pokoknya apa yang lo mau omongin itu bakal jadi pacuan orang yang bakal ngedengerin juga. Ribet gak sih? Dah pokoknya gitu ya gampangnya. Yang ketiga adalah cari data yang menunjang tema kalian yang mau kalian angkat. Kenapa ada data? Meskipun ini nggak terlalu wajib sih, tapi ya lumayan lah buat bikin podcast kalian lebih berbobot. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ini cuma anjuran buat dari gue biar kalian lebih memperluas wawasan kalian, dapat ilmu baru, insight juga buat kalian, dan tentu insight juga buat orang-orang yang dengerin. Nggak cuma ngedengerin curhat doang, teman. Ya informatif tuh tentunya. Kemudian nih ada tips tambahan aja sih biar agak gampang. Kalau gue tuh biasanya ditulis apa yang mau diomongin nih. Kayak sekarang juga sebenarnya gue udah nulis juga nih dalam bentuk poin, bukan deskripsi. Bisa juga sih kalau lo mau bikin deskripsi, cuman terkesan kayak baca aja gitu. Kenapa gue bikin poin-poin? Ya biar nggak terlalu lama, pertama nggak kemana-mana. Jadi apa yang gue omongin itu ya sesuai dengan apa yang mau gue kasih tahu ke orang lu pada gitu loh. Kemudian diksi yang dipakai sesuai sama orang yang kita tuju. Ya jadi diksi-diksi kayak misalnya kan kalau ada yang ngomongin agama, diksinya ada futur, nggak tahu kan lu futur apa? Ya itulah, ada beberapa kata-kata yang mestinya lu sesuaiin dan ketemu ketika lu lagi ngetik sendiri gitu. Tapi ada juga sih kalau yang nggak pakai penulisan sama sekali, ya biar terkesan ngalir aja. Kalau lu lihat kayak Raditya Dika atau Om Deddy, meskipun dia menggunakan FD atau floor director buat ngarahin tema-tema apa yang bakal diomongin selanjutnya. Nah, terakhir ya udahlah, tinggal record doang. Kalau mau bagus lu bisa tambahin diedit dulu, tambahin background, potong-potong recordingnya biar gak kelihatan ada AE-nya. Dan terakhirnya tinggal upload. Lu bisa pakai aplikasi Anchor buat recordingnya. Mau pakai aplikasi apa kakak? Ya aplikasi gua nih ngerekord ini pakai aplikasi bawaan gadget Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Sombong banget ya. Sebenarnya recordingnya jelek. Tapi ya semudah itulah maksud gue buat bikin podcast itu. Gak perlu banyak tanya record pakai aplikasi apa, kelamaan men, tinggal bikin doang. Dan uploadnya bisa pakai Anchor. Anchor itu apa? Nah, Anchor ini adalah aplikasi perekaman, aplikasi editing, dan dia bisa nyebarin podcast jadi distribusin di situ, direkam di situ dan diedit di situ. Lengkap banget kan? Makanya gue rekomendasiin kalian buat pakai aplikasi Anchor juga. Oh iya, terus buat aplikasi Anchor ini dia tuh aplikasi gratis. Buat lo yang nggak tahu, banyak juga aplikasi-aplikasi yang sebenarnya berbayar ya. Kayak banyak sih, Apple Podcast nggak berbayar, Google Play Music nggak berbayar, Overcast nggak berbayar. Tapi itu semua bisa jadi tempat kalian buat distribusin podcast kalian. Atau di YouTube juga bisa, cuma bentuknya audio aja gitu ya. Apa ya, buat tambahan, Anchor ini bisa langsung terintegrasi ke Spotify. Jadi ketika kalian ngupload di Anchor, secara langsung podcastan kalian itu udah ada di Spotify. Enaknya gitu, karena dia juga anak perusahaannya Spotify. So jangan terlalu banyak mikir buat bikin konten apapun itu bentuknya, mau bikin YouTube kayak mau bikin podcast kayak apapun. Yang penting lu selama dalam karantina days ini lu menjadi orang-orang yang berdaya, bermanfaat, bukan buat diri lu aja ya, buat orang lain. Yang minimal buat diri lu doang sih nggak apa-apa lah ya, daripada cuman scrolling Instagram yang gue rasain sekarang ya nggak ada kerjaan sama sekali. Semoga buat kalian semakin produktif, semakin berdaya, dan tetap jaga kesehatan tentunya. Thanks buat yang udah ngedengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.